Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutarul Lagi, mahasiswa semester 5 di Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menceritakan tentang kegiatan saya selama mengikuti studi independen di PT Robot Academy. Nah, studi independen bersertifikat adalah bagian dari program kampus merdeka yang bertujuan untuk memberikan mahasiswa berkesempatan untuk tumbuh dan belajar melalui kegiatan yang diakui sebagai bahan dari perkuliahan, namun dilakukan di luar kelas perkuliahan. Pembelajaran studi independen bersertifikat IoT di Indopod Academy meliputi pembelajaran individu, kelas live, session via Zoom, dan proyek akhir dalam bentuk tim. Pada pembelajaran individu, mahasiswa akan mengikuti kelas dalam bentuk melalui video pembelajaran dan bentuk sinkronus dengan mengikuti online meeting, di mana peserta dapat berkonsultasi dengan tutor expert terkait materi yang dipelajari. Rincian aktivitas pembelajaran yang saya pelajari selama 4 bulan terakhir ini, yakni yang pertama, pembelajaran hard skill. Selama proses pembelajaran hard skill, peserta akan belajar secara mandiri melalui video online dan modul PDF yang bisa diakses di platform Indopod. Yang kedua, yakni pembelajaran soft skill. Proses pembelajaran akan didampingi oleh masing-masing mentor pendamping. Setiap 25 peserta akan didampingi oleh satu member pendamping. Dan yang terakhir, yakni proyek akhir. Pada akhir pembelajaran, setiap peserta akan mengerjakan proyek akhir dan mengikuti ujian sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat. Pada proyek akhir, peserta akan dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari atas 5 orang dan akan mendapatkan studi kasus tertentu yang akan dibimbing oleh mentor pendamping. Dan berikut ini adalah video pembuatan dari proyek akhir saya selama menjadi IoT Engineer di Indopod Academy. Kami dari kelas LCD kelompok D akan mendemonstrasikan mengenai produk IoT kami yang berjudul mengenai redesign kompor ergonomis dilengkapi sistem pendeteksi kebocoran gas berbasis Internet of Things, yang dimana nama alat tersebut adalah Kompergo. Dan di hadapan kita ini merupakan alat pendeteksi kebocoran gas yang akan dipasang pada kompor ergonomis buatan kami. Tapi kami berfokus pada ke pendeteksi kebocoran gasnya yang berbasis Internet of Things. Nah, di depan ini merupakan produk atau alat yang kelompok kami sudah kerjakan. Di sini ada beberapa komponen yang kami gunakan. Yang pertama yang dari atas ini merupakan sensor MQ2 yang difungsikan untuk mendeteksi kebocoran gas pada kompor atau pada gas LPG. Maka sensor ini akan mendeteksi kebocoran gasnya. Kemudian di bawahnya ada LCD I2C yang digunakan untuk menampilkan output berupa kata ataupun angka dari sensornya, dan juga bisa memunculkan tanda bahwa kita harus mengungsi ataupun gas sedang aman. Lalu kemudian di bawahnya lagi ada dua LED berwarna hijau dan juga merah, di mana LED hijau ini menandakan bahwasannya tidak ada kebocoran gas yang terjadi. Dan di samping ini merupakan LED merah yang digunakan jika menyala maka ada kebocoran gas yang terjadi pada kompor tersebut ataupun LPG tersebut. Dan juga indikator selanjutnya ada buzzer di samping LED merah. Maka jika LED merah menyala, maka buzzer pun akan berbunyi.
itu untuk indikator bahwasanya ada kebocoran gas yang terjadi pada kompor tersebut atau LPG tersebut. Nah, kemudian masuk ke belakang, di sini merupakan masuk ke belakang di sini ada beberapa pengkabelan, di mana ini pengkabelan untuk sistem untuk sensornya, LCD, buzzer maupun kedua LED tersebut. Yang di sini ada microcontroller yang kami gunakan adalah Wemos dengan tipe D1R1 yang sudah dilengkapi dengan modul WiFi. Jadi Arduino tersebut atau Wemos tersebut dapat terintegrasi pada internet. Kemudian ada relay dan juga solenoid valve atau kran penutup otomatis, yang dimana relay ini akan menutup atau digunakan untuk menutup dan juga membuka pada solenoid valve tersebut. Jadi misalkan sensor ini mendeteksi ada kebocoran gas, sensor ini akan mendeteksi kebocoran gas, dan pada LCD akan menampilkan indikator bahaya, dan LED maupun buzzer LED merah akan menyala dan buzzer akan berbunyi untuk indikator bahaya. Maka secara otomatis relay ini akan menutup dari solenoid valve tersebut. Nah, relay ini digunakan untuk menutup dan membuka dari solenoid valve tersebut. Jika ada kebocoran gas terjadi, maka relay ini akan menutup solenoid ini. Maka tidak akan terjadi kebocoran gas, dan pengguna ataupun yang akan memasak dapat mengecek kembali sistem gasnya ataupun selang gasnya, apakah ada kebocoran atau tidak. Jika ada kebocoran, maka segera dilakukan perbaikan agar tidak mengancam dari nyawa ataupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini untuk penjelasan dari komponen maupun cara kerja alat ini. Oke, baik. Selanjutnya akan mendemonstrasikan alat. Pertama-tama, sebelum memulai aplikasi, bisa menyalakan terlebih dahulu solenoid-nya, karena solenoid menggunakan tegangan 220 volt, maka ditancapkan dulu ke stop kontak seperti ini agar solenoid dapat berfungsi. Lalu kemudian dapat menyalakan alatnya melalui aplikasi yang sudah kami buat menggunakan Kodular. Baik, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Kopergo, yakni terdapat halo selamat datang bagi para user. Nah, selanjutnya yakni terdapat screen login APK. Apabila para user tidak memiliki akun sebelumnya, maka diharuskan para user membuat akun terlebih dahulu dengan menekan sign up. Setelah itu, para user dapat membuat username serta password sesuai keinginan mereka. Misal, saya membuat username Haki dengan password Haki. Setelah itu, klik sign up untuk membuat akun serta password bagi para user baru. Setelah menekan sign up, kembali lagi ke halaman login now untuk login ke aplikasi. Nah,
Setelah itu klik username yang telah kita buat sebelumnya dengan Haki. Setelah itu passwordnya juga sama. Setelah itu kita klik login, akan muncul sukses. Setelah itu akan dialihkan ke menu utama dari Covergo. Terdapat 4 tombol yakni Start, Send Message, Now Pod Us, serta Exit. Yang pertama yakni Start. Apabila para user menekan Start akan dialihkan ke pembacaan sensor gas dari fungsi utama dari Covergo. Selain itu terdapat tombol yakni Send Message untuk dialihkan ke kontak dari Kompergo. Apabila para user memiliki kendala ataupun pertanyaan dapat menekan send message untuk ke WhatsApp untuk bertanya tentang terkait sistematika ataupun tentang kendala yang dialami oleh para user. Setelah itu, apabila selesai mengirimkan pesan, maka bisa kembali ke halaman sebelumnya, yakni Kompergo, menu utama. Selain itu, dapat Now About Us, kita klik Now About Us akan dialihkan ke halaman Instagram. Nah, dikarenakan halaman Instagram dari Kompergo masih dalam proses, maka kami mengalihkan ke Instagram dari Indopod Academy. Setelah selesai uh, mengulik informasi tentang Kompergo, bisa kembali ke halaman menu utama dan exit sendiri apabila para user telah uh, menjalankan Kompergo, maka dapat keluar di aplikasi. Setelah itu start, kita coba klik start, maka akan halaman login terlebih dahulu sebelum ke halaman utamanya, yakni monitoring dan controlling gas. Terdapat pembacaan sensor gas yakni angka 15, yakni pembacaan dari alat proyek akhir. Setelah itu dapat juga tombol on dan off. Apabila kita menekan on, maka akan aplikasi berjalan. Mungkin dari Mas Kevin bisa kasih gas ke proyeknya agar pembacaan gasnya berjalan. Oke. Nah, sudah berjalan. Apabila berjalan terus-menerus, maka eh, aplikasi akan mengirimkan notifikasi apabila terdapat kebocoran gas. Kita bisa lihat ke aplikasinya dapat notifikasi ini. Terjadi kebocoran gas. Dengan deskripsi saluran gas telah dimatikan secara otomatis, silakan cek saluran gas Anda kembali. Nah, apabila telah dimatikan oleh Kompergo, maka para user tidak perlu khawatir dengan kebocoran gas dikarenakan kebocoran gas sendiri telah dimatikan secara otomatis oleh alat proyek dari kami, yakni Kompergo. Apabila para user sudah selesai menggunakan aplikasinya, maka dapat back untuk kembali ke halaman utamanya. Jika dirasa sudah selesai dengan menjalankan aplikasi Covergo, para user dapat kembali ke halaman utama dari handphone masing-masing dan sekian dari aplikasi Covergo. Tekan sekali lagi untuk keluar. Oke. Nah, untuk penjelasan dari aplikasinya, sekian. Apabila ada kesalahan ataupun eh, kesalahan perbuatan maupun perkataan dari saya, mohon dimaafkan. Mungkin selanjutnya saya persilakan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai aplikasi yang kami gunakan untuk mengontrol dan memonitoring dari alat. Sekarang saya mencoba mendemonstrasikan ulang alat ini. Ya, kita memakai korek api sebagai indikator gasnya. Kita dekatkan ke sensor. Nah,
bisa dilihat tadi ketika ada gas, maka value akan naik. Kalau semakin naik hingga melebihi dari 50, maka gas value akan memunculkan high atau tinggi untuk gasnya. Lalu kemudian buzzer akan berbunyi dan juga LED merah akan menyala. Lalu kemudian solenoid akan menutup dari saluran gasnya. Kita coba ulangi lagi. Coba kita lihat. Nah, bisa dilihat di sini nilainya dari 90 dengan gas value-nya high sampai 100, LED merah menyala, buzzer berbunyi dan juga silent valve-nya menutup. Nah, ketika kurang dari 50, maka gas value-nya normal dan juga indikator LED hijau akan menyala dan kemudian solenoid akan membuka kembali gasnya seperti normal dan bisa digunakan. Mungkin itu saja penjelasan dari alat kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.